Anehnya, luar biasanya, Allah Subhanahu wa taala mentakdir semua orang yang bersangkutan tadi ditakdir masuk Islam. Wahsy pembunuh Sayyidina Hamzah ditakdir masuk Islam. Khalid bin Walid yang memecahkan kepala Rasulullah SAW, giginya Rasulullah SAW, masuk Islam. Hindun yang memakan hati Sayyidina Hamzah, yang ngunyah hatinya, ini takdir masuk Islam. Kok seandainya hal ini terjadi kepada kita, kepada Inul misalnya, kok seandainya Nabi itu Inul misalnya, gimana yang dilakukan oleh Inul kira-kira? Balas dendam, harus nyawa dibalas dengan nyawa. Tapi luar biasanya akhlaknya Nabi, bersihnya hati Rasulullah SAW, tidak punya sifat seperti itu. Diterima masuk Islam, diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulaha'i tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil jud wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan tentang pembacaan kitab Nurul Iman karya Sayyidina Al-Habib Umar bin Hafid rahimahullah ta'ala. Hadis yang ke-33 dari 50 hadis yang akan kita baca. Semoga hadis yang ke-33, 34 dan seterusnya dan hadis-hadis yang sudah kita baca jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, bisa menerangi hati kita yang gelap gulita dengan kotoran dosa, diterangi dengan cahaya Allah, cahaya Rasulullah SAW. Dan kita semua diberi keluarga, anak dan istri dan seluruh keturunan manusia-manusia yang dapat membahagiakan dan membanggakan hati kita karena kesolehan, ketakwaan dan keimanan mereka semua. Selamat dan bahagia dunia sampai akhirat. Segala urusannya, hajat berkenaan urusan dunia, agama, akhiratnya dikabulkan dengan mudah oleh Allah. Bibarakati talabil ilmi wa bijahi Nabi Muhammad SAW wa biniyati ridha ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammad SAW jami'a abai wa akhwani minal anbiya wal mursalin jami'a li kullin wa sahaba wa qarabah wa tabi'in wa tabi'in misanin la yamidin wa jamil malaikatil muqarrabin wa jami' hamalatil arsi wa jami' ru'asail malaikatil arba'a radhiyallahu anhum sallallahu salamuhu alaihi wa majma'in wa jami' madil arbaatil mujtahidin wal qurra wal hufat wal mufassirin wal ulama'il amilin wa syuhada was sholihin wa sadati sufiya muqallidin fiddin wa jamil fuqaha wal muhaddisin jami' awliya'il kauni ajma'in wa jami' mu'allif hadal kitab wa jami'il ulama al-madhkur asma'um fi hadal kitab wa bibarakati jami'i walidaina. Nama kedua orang tua kita mbah-mbahnya sebut
jami'i abaina wa ummatina wa masyayikhina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ashabina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa duyufina wa ashabina wa ikhwanina fiddin minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum syai'ul lana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li ummati amma hadasat bihi anfusuha malam tatakallam bihi au ta'mal bihi rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Sahabat Abu Hurairah termasuk bagian dari ahli sufa. Ahli sufa itu ahli yang hidupnya ada di teras Masjid Nabawi, dalam artian tidak punya tempat tinggal. Hadis santri pertama atau pondok pesantren pertama yang ngaji kepada Rasulullah SAW itu namanya ahli sufa. Ahli sufa itu tidak ikut perang, hidupnya mengabdikan diri kepada Kanjeng Nabi, bagian ngepel masjid, nyabui masjid, kebutuhan Rasulullah dipenuhi, kayak mengambilkan air wudhunya dan seterusnya, mempersiapkan makannya, mempersiapkan tempat sholatnya Kanjeng Nabi. Di antaranya adalah sahabat Abu Hurairah, sahabat Abdurrahman bin Sakhr. Dijuluki Abu Hurairah karena dulu pernah saya cerita, karena beliau hobi kucing, cinta kucing kecil, sehingga dijuluki Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil. Sampai tidur sama kucingnya dari saking sayang. Sahabat Abu Hurairah jarang ikut perang. Jadi perawi hadis terbanyak di dalam kitab Mustalah Hadis itu dijelaskan
perawi hadis terbanyak, sahabat yang banyak mendengarkan kalamnya Kanjeng Nabi adalah sahabat Abu Hurairah. Yang lain perang dia barangi Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi dawuh apa saja, ngomong apa saja dia rekam. Ya, sering kumpul sama Kanjeng Nabi, sering ketemu Kanjeng Nabi. Memang tidak diizini perang sama Kanjeng Nabi, memang ditugaskan untuk ngepel masjid, jadi marbotnya masjid lah. Makanya golongannya Abu Hurairah dan rekan-rekannya disebut Ahlus Suffah, orang yang hidupnya di emperan masjid atau teras Masjid Nabawi, tidak punya tempat tinggal, tidurnya di masjid. Nah, ini diistilahkan ya pondok pesantren pertama, mukimnya langsung di Masjid Nabawi Madinah. Madrasah pertama ya, madrasahnya di dalam masjid, kalau ngaji ya di dalam masjid, karena Masjid Nabawi itu nempel dengan dalamnya Rasulullah SAW, yaitu di rumahnya Siti Aisyah, pas nempel satu tembok gitu. Sekarang dalamnya Siti Aisyah ini jadi makamnya Rasulullah SAW, karena Nabi sebelum meninggal dunia minta izin kepada semua istrinya agar sakit di kamarnya Siti Aisyah sampai wafat dimakamkan di situ. Karena rumahnya istri Nabi itu banyak, beda-beda. Ketepatan rumahnya Siti Aisyah ini nempel dengan Masjid Nabawi, maka diceritakan di kitab Aisyah Ummul Mukminin karya Syekh Muhammad Ramdhan Al-Budi rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan hadis Sahih Bukhari Muslim di situ, di kitab itu. Bahkan Siti Aisyah ini kalau sholat ini tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Kadang beliau jadi imam ngimami jamaah perempuan sesama perempuannya. Kadang Siti Aisyah ini langsung bermakmum dari kamarnya, langsung bermakmum kepada imam Masjid Nabawi, karena rumahnya Siti Aisyah nempel dengan masjid. Nanti langsung usolli fardhul isya'i makmuman lillahi, langsung bermakmum di sampai akhir hayatnya gitu. Beliau usianya Siti Aisyah itu sama seperti usianya Siti Khadijah, 67 tahun. 67 tahun. Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah usia 41 jalan. Kanjeng Nabi nikah dengan Siti Khadijah usia 26 jalan. Hati 25 sempurna, mancik atau naik ke 26. Siti Khadijah 40 sempurna, naik ke 41. Hati selisih usia Rasulullah SAW sama Siti Khadijah itu 15 tahun. Pada saat usianya Kanjeng Nabi 52 tahun, Siti Khadijah umurnya sudah 67. Kanjeng Nabi 52, Siti Khadijah sudah 67. Siti Khadijah meninggal dunia di usia 67. Kemudian Siti Aisyah menikah dengan Rasul ini sesudah meninggalnya Siti Khadijah. Tapi sebelum Siti Khadijah meninggal, pernah malaikat Jibril ini datang menemui Kanjeng Nabi, tapi dalam mimpi. Kanjeng Nabi mimpi malaikat Jibril membawa anak kecil yang ditutupi sutra wajahnya. Setelah itu malaikat Jibril bilang, "Hadi imra'atuk, ya Muhammad, hadi imra'atuk, ini istrimu." Setelah dibuka tirai penghalang wajahnya anak perempuan itu, setelah dibuka ternyata wajahnya Siti Aisyah. Itu ketika Siti Khadijah masih belum meninggal dunia. Nabi pernah dapat isyarat mimpi, karena mimpinya para nabi itu jadi wahyu. Jadi wahyu, ini istrimu. Setelah Siti Khadijah meninggal di usia 67, Kanjeng Nabi usianya 52. Hijrah ke Madinah itu usia 53, sehabis Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu terjadi 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi usia 53, 13 tahun di Mekah dakwah, yang masuk Islam 40 orang, yang urutan ke-40-nya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hijrah ke Madinah 10 tahun, usia 63 Kanjeng Nabi meninggal. Pada saat hijrah ke Madinah, usia Kanjeng Nabi 53. Hampir ke 54. Usia Kanjeng Nabi 53, Siti Aisyah pada saat itu usia kisaran 6 atau 7 tahun. Dinikahi sama Kanjeng Nabi di usia 7 tahun.
Kanjeng Nabi usianya 53. 53 Rasul Siti Aisyah usia 7 tahun diakad nikah, tapi dikumpuli sama Kanjeng Nabi ketika Siti Aisyah sudah balik, sudah baligha, usia 9 tahun ke atas. Kemudian ketika Siti Aisyah usianya 17 tahun, Siti Aisyah usianya 17 tahun, Rasulullah SAW usianya 63. Rasulullah dipanggil oleh Allah pulang kampung akhirat, pindah alam. Siti Aisyah usianya 17 tahun. Jadi Siti Aisyah itu jadi wanita janda usia 17 tahun. 50 tahun sesudah Rasulullah SAW meninggal, Siti Aisyah baru nyusul. Usianya Siti Aisyah berarti 67, sama persis kayak usia Siti Khadijah. Tapi antara Siti Aisyah sama Siti Khadijah ini dipisah satu wanita janda yang bernama Siti Saudah binti Zam'ah. Jadi sehabis Siti Khadijah meninggal dunia, Kanjeng Nabi nikah dengan janda yang bernama Siti Saudah binti Zam'ah. Baru setelah itu menikah dengan seorang gadis, putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bernama Siti Aisyah radhiyallahu. Uniknya istrinya Kanjeng Nabi wafatnya usianya sama, 67. Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Hasan usianya 63 tahun semua, kecuali Sayyidina Utsman bin Affan 82, ada yang 83, ada yang bilang 84, 83 sempurna. Jadi yang lain usianya kayak apa istilahnya, janjian, semayanan, 63 semua. Ini keunikannya. Rasulullah usia 39. Kanjeng Nabi dilantik menjadi Rasul itu usia berapa? Usia 40 tahun. Ketika 1 tahun sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, usia Rasulullah 39. Baru lahirlah Siti Fatimah Az-Zahra, anak terakhirnya Rasulullah dari Siti Khadijah. Jadi anak paling terakhir itu Siti Fatimah Az-Zahra. Siti Fatimah Az-Zahra usia 1 tahun, anak kecil usia 1 tahun, Kanjeng Nabi umur 40 baru dilantik menjadi Rasul. Siti Fatimah Az-Zahra masih umur 1 tahun. Jadi Kanjeng Nabi usia 63, Siti Fatimah Az-Zahra berumur 24 lebih 6 bulan. Karena 6 bulan sesudah Kanjeng Nabi meninggal, kemudian Siti Fatimah Zahra menyusul. Nabi Muhammad SAW meninggal di usia 63, pasnya 12 Rabiul Awal, sama seperti lahirnya. Lahir sama wafatnya sama hari Senin dan tanggalnya sama 12 Rabiul Awal. 6 bulan berikutnya Siti Fatimah Az-Zahra menyusul, meninggal dunia juga. Tepatnya pas tanggal 3 Ramadan. Rabiul Awal ke Ramadan kan 6 bulan. Makanya pada saat Kanjeng Nabi meninggal, umur Siti Fatimah Az-Zahra itu 24 tahun. Kayak gitu. Kita lanjut ke pembahasan inti hadis. Gara-gara sahabat Abu Hurairah cerita kemana-mana. Sahabat Abu Hurairah pernah mendengar Nabi bilang gini, Innallaha tajawaza li ummati. Ini istimewa, hadis ini istimewa khusus bagi umatnya Rasulullah SAW. Innallaha tajawaza li ummati amma hadasat bihi anfusuha ma lam tatakallam bihi au ta'mal bihi. Sesungguhnya Allah mengampuni kesalahan, mengampuni dosa umatku yang terbesit di dalam hatinya. Kalau umat-umat terdahulu itu setiap kerentak jelek itu sudah dihitung dosa. Belum bermaksiat, punya rencana mau maksiat di dalam hati. Kalau umat-umat terdahulu itu langsung dihitung dosa sama Allah.
khusus umatnya Rasulullah SAW sangat istimewa. Sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan umatku, yaitu kesalahan yang dibisikkan oleh hati untuk merencanakan perbuatan maksiat, kejelekan. Malam tatakalam bihi, selagi siratan hati itu belum diomongkan, au ta'mal bihi, atau belum dilakukan, selagi belum diomongkan. Kayak kita mau, hati kita punya rencana mau ngatain Inul, mau mengejek Inul, terus belum diucapkan ejekan ini, cuma dikerentekan di dalam hati, cuma diseratkan di dalam, itu tidak dihitung dosa sama Allah, dimaafkan. Enak ya kalau umat sekarang. Kalau umat dulu sangat berat hukumannya. Makanya tadi kenapa saya ngajak baca akhir surat Baqarah. Hadis ini ada kaitannya dengan surat Baqarah. Akhir surat Baqarah tadi, lillahi ma fis samawati ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibuhumullah. Yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Intu beduha, kalau kamu mengutarakan isi hatimu yang jelek tadi, autukhfuha, atau kamu samarkan, tidak kamu utarakan. Intu beduha autukhfuha, terus wa yuhasibukum bihillah, tetap Allah hisab, tetap Allah mintai pertanggungjawaban isi hatimu yang jelek tadi itu. Kita suudon, itu awalnya, di awal itu langsung dihisab, tapi kemudian hukum ini dinasah dengan ayat selanjutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa hati kecuali yang dia mampu, yang disanggupi oleh hati. Makanya di sini kalau bahasanya Al-Qur'an la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tapi bahasanya hadis malam tatakallam bihi au ta'mal bihi. Kapan Allah memaafkan kesalahan hati kita ketika punya siratan atau kerentek jelek? Selagi bisikan hati itu masih belum diomongkan atau belum diamalkan di dalam kehidupan yang nyata. Selagi belum diutarakan atau belum dilakukan, itu tidak dihisab. Allah maafkan, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Itu dulu. Hati enaknya umatnya Rasulullah SAW, kerentek hati yang jelek itu tidak dihitung salah sama Allah. Makanya dulu itu berat-berat syariatnya. Makanya di doa tadi di akhir, biasanya orang baca tahlil pasti baca akhir surat Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum saya, jangan kau siksa kami gara-gara kelalaian kami atau kesalahan kami. Bahasa salah ini berbuat sesuatu tidak sengaja, itu namanya salah. Kalau kita berbuat maksiat sengaja bukan salah namanya, sengaja melanggar. Makanya la tu'akhidna innasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa kami ketika kami lupa atau ketika kami salah. Bahasa salah berarti melakukan sesuatu tidak sengaja. Kayak kita tidak sengaja meninggalkan sholat isya, tertidur sampai subuh, itu namanya kesalahan. Kalau memang sengaja meninggalkan, itu namanya maksiat. Terus Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan kau pikulkan kepada kami umat Nabi Muhammad syariat yang berat sebagaimana umat-umat terdahulu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan kau pikulkan syariat yang tidak kami sanggupi, yang tidak kami mampu untuk kami pikul, kami embana. Kalau dulu syariat-syariat umat terdahulu kayak terkena najis itu ya, kayak bajunya kena najis, itu
tidak bisa disucikan pakai air. Satu-satunya menyucikan sesuatu pakai air cuma untuk umat Rasulullah SAW. Umat-umat terdahulu pakaiannya najis itu, maka pakaiannya yang dipotong. Tangannya kena najis, tangannya dipotong. Berat syariatnya. Datang Rasulullah SAW, syariatnya ringan. Kalau terkena najis cukup dibasuh pakai air. Pertama kali ada sesuci pakai air hanya syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kita untung ditakdir oleh Allah hidup dan terlahir di zaman yang termasuk kategori umatnya Nabi Muhammad SAW. Kok seandainya kita jadi umatnya Nabi Musa, telinganya kena najis, dikencingi sama Sopi ini, langsung tidak punya daun telinga, wajib dipotong. Kayak ini bab zakat lagi. Umat terdahulu itu zakat itu 1/4 dari harta yang dia miliki. Tapi kalau umat sekarang rubu'ul usyur 1/40. Ibaratkan gini, ada orang punya uang punya uang 1 tahun berapa ya? 1 juta lah ya. 1 juta kalau umatnya Nabi Musa atau Nabi Isa, 1 juta ini zakatnya adalah 1/4. 1 juta kita bagi 4 berapa? 250.000. Dari punya uang 1 juta, kewajiban zakatnya 250.000. Ini umatnya Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya. Tapi datang Rasulullah SAW, zakatnya 1 juta, ini 1/40. 1 juta kita bagi 40, berapa ribu? 25.000. Jauh hilang nolnya. Itu enak. Jadi syariatnya Nabi Muhammad SAW itu sangat ringan ya. Untung kita tidak ditakdir jadi umatnya Nabi Musa. Kita terlahir ditakdir jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Enak, enteng. Kalau orang dulu makanya ada doa tadi, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta walal ladzina min qablina. Itu maksudnya. Kita teruskan hadis selanjutnya. Nggak usah lama-lama ngajinya ya. Cukup 2 hadis. Jadi ketika doa itu niatannya yang paling terakhir tadi, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ini biar gini, biar kita kalau diberi amanat sama Allah, tanggung jawab itu selalu kita mampui, selalu kita sanggupi. Tidak pernah kita gara-gara tanggung jawab ini kemudian menghilangkan sholatnya. Ya Allah, jangan kau pikulkan beban berat, jangan kau pikulkan beban berat yang mana kalau saya pikul, saya emban, saya tidak sanggup ngelakoninya. Contohnya kita ditakdir menjadi suami untuk istri dan anak-anak kita ya. Kemudian kita diberi kasab yang susah kita pikul, sampai meninggalkan kewajiban sholat. Ini contohnya berarti ya terlalu berat, tidak sanggup dipikul. Ya kalau engkau memberikan amanat tanggung jawab kepada kami, tolong kasih amanat yang sekiranya saya mampu, saya sanggup ngelakoninya, saya sanggup memikulnya. Itu maksudnya doa itu. Engkau aturlah diriku sekiranya kalau punya tanggung jawab, punya amanat, sekiranya kalau saya laksanakan amanat itu saya sanggup memikulnya, selalu mampu memikulnya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna, hapuslah semua kesalahan saya. Wa'fu anna waghfir lana, tutuplah kejelekan saya. Warhamna, dan manjalah saya, sayangilah saya. Namanya sebesar apapun dosa, kalau Allah memanjakan kita tetap tidak dianggap bermasalah. Itu maksudnya warhamna. Itu bedanya wa'fu anna waghfir lana warhamna. Apa bedanya? Kalau wa'fu anna itu minta, bahasa Jawa dibusek keeleane, dibusek dosoe, itu namanya wa'fu anna. Kalau waghfir lana itu minta ditutupi kejelekannya, ditutupi aibnya, dunia sampai akhirat.
Kalau warhamna, minta menjadi hamba yang disayang, yang dimanja oleh Allah. Meskipun pernah dosa, tapi dosanya tidak dianggap bermasalah. Karena Allah sayang. Sama kayak gini, kita punya anak. Ada anak yang kita sayang, ada yang anak yang tidak kita sayang. Suatu saat anak yang kita sayang ini melakukan perbuatan salah di mata kita. Karena namanya anak tersayang, pasti dimanjakan sama orang tuanya. Kesalahannya tidak dianggap bermasalah. Tapi kalau anak yang dibenci oleh orang tuanya ini melakukan perbuatan salah, ini hukumannya berat. Atau melakukan perbuatan baik, anak yang dibenci melakukan perbuatan baik, paling orang tuanya, oh sok baik, cari perhatian kayaknya, pingin minta sangu, minta jajan kayaknya. Kayak gitu, disuudoni karena dia anak yang dibenci, kayak gitu. Demikian pula kalau ada manusia disayang sama Allah, meskipun pernah dosa tetap diampuni dosanya, ditutup kejelekannya, dihapus semua perbuatan jeleknya. Itu maksudnya doa wa'fu anna wa'ufir lana warhamna. Apa terusannya? Nul? Terusannya wa'fu anna wa'ufir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Maksudnya gini, anta maulana, engkau ya Allah adalah Tuhan kami, Tuhanku, wansurna, tolonglah aku, alal qaumil kafirin, untuk selalu bisa mengalahkan kaum kafir. Kaum kafir ini bisa manusia kafir, bisa jin kafir, bisa setan yang mengganggu kita. Kalau kita ditolong sama Allah, kita akan selalu mengalahkan mereka. Setan ganggu kita selalu putus asa, tidak dibikin mampu. Ini diminta, kalau tidak diminta tidak dikasih sama Allah. Mansurna alal qaumil kafirin, tolonglah aku ya Allah agar aku bisa selalu mengalahkan makhlukmu yang kafir-kafir itu. Terus Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man anwahat wa karoha lakum kila wa qala wa kasrata su'al wa idha'atal mal muttafaq alaih rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis riwayat sahabat Mughirah bin Syu'bah. Ini termasuk salah seorang sahabat ya, yang dulu sebelum masuk Islam pernah membenci Rasulullah SAW, bahkan pernah ingin mencelakai Kanjeng Nabi. Terus Mughirah bin Syu'bah ini ditakdir sama Allah matanya tidak bisa lihat. Ketika mau menghantam kepala Rasulullah SAW pakai batu. Ini bapak sama anak ditakdir menjadi sahabat Nabi. Mughirah bin Syu'bah ini orang tuanya Walid bin Mughirah. Nah, ini sama-sama masuk Islam. Diberi hidayah hatinya oleh Allah. Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid, Walid bin Mughirah. Mughirah bin Syu'bah. Walid bin Walid. Dia mengatakan gini, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah menghukumi haram, menghukumi dosa ketika ada anak mendurhakai ibunya. Karena orang tua yang paling
merasakan kepedihan itu adalah seorang ibu. Rata-rata ibu itu cerewet, rata-rata itu ibu cerewet. Kita lihat ya, mulai orang tua ini, ibu ini ngandung kita terus sampai melahirkan kita, susahnya bayi itu keluar sampai sobek kelaminnya, perihnya bukan main, sakitnya bukan main, nyawa taruhannya. Makanya Allah menghukumi dosa besar ketika ada anak mendurhakai ibunya. Makanya ada hadis lain, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ini ceritanya sahabat yang mau daftar jadi tentara perang, tidak diizini sama Kanjeng Nabi. Kamu punya bapak? Nggak punya, tinggal ibu, orang tua saya. Pulang kamu, minta restu kepada ibumu, cium kakinya ibumu, baru kamu berangkat, saya terima jadi tentara. Akhirnya ada hadis al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Itu maksudnya gini, kemenanganmu ketika perang, keselamatanmu atas restu ibumu. Kalau ibumu tidak merestui, saya meskipun nabi kamu, saya meskipun rasul kamu, saya tidak akan merestuimu. Sampai sekelas Kanjeng Nabi kalah dengan ibu. Tuh, ceritanya gitu. Makanya Kanjeng Nabi itu sangat sayang kepada umatnya yang mengabdikan diri kepada orang tuanya. Karena apa? Nabi sangat sayang kepada anak yang ngabdi kepada orang tuanya. Karena seumur hidup Rasulullah SAW ditakdir yatim piatu. Seumur hidup Kanjeng Nabi tidak pernah mengabdikan dirinya kepada ibunya sendiri, bahkan kepada bapaknya sendiri juga. Karena Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib ditakdir meninggal dunia oleh Allah. Wa fi riwayatin, satu riwayat, 2 bulan sebelum Nabi terlahir ke dunia. Ada riwayat lain 2 bulan sesudah Nabi terlahir ke dunia. Jadi bayi usia 2 bulan, ayahnya meninggal dunia. Kanjeng Nabi yatim. Ketika Nabi masih anak TK besar, TK kelas besar ya, usia 6 tahun, ibunya yaitu Siti Aminah binti Wahab meninggal dunia. Kanjeng Nabi masih umur berapa? 6 tahun, Siti Aminah meninggal dunia. Berarti Nabi yatim piatu masih TK besar, usia anak menurut umumnya. Kelas 1 SD sudah enggak ada kasih sayang bapak sama ibu, tapi kasih sayang kakek. Sampai usia Kanjeng Nabi 8 tahun. Nabi Muhammad SAW usia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Akhirnya hak asuh Allah pindahkan ke pamannya, yaitu Abu Thalib. Ini adiknya bapak, adiknya Sayyid Abdullah. Makanya di surat Wadduha itu, wajadaka alam yajidka yatiman fa'awa, alam yajidka yatiman fa'awa. Allah sengaja mentakdirmu yatim Muhammad, fa'awa, kemudian hak asuhmu Allah pindah dari bapak ke kakek, dari kakek ke paman. Fa'awa, pengertiannya fa'awa seperti itu, dipindahkan hak asuhnya kepada orang selanjutnya, wali selanjutnya. Ini sangat pedih. Jadi sosok Nabi Muhammad SAW ini hidupnya lebih sering pahit daripada manisnya. Belum diganggu sama orang kafir Quraisy, belum dimusuhi sama orang Yahudi Madinah, Yahudi Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir, kayak gitu. Gangguannya sering pahit daripada manisnya. Tapi tetap beliau menampakkan wajah tersenyumnya di hadapan umat. Aslinya pedih bener. Nabi pernah ditempeling Abu Jahal, dipukuli Abu Lahab, pernah giginya dihancurkan Khalid bin Walid pada waktu perang Uhud. Tapi ketika Khalid bin Walid masuk Islam, Nabi Muhammad SAW tidak dendam. Bahkan pada waktu perang Uhud itu Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi ya, itu ditakdir menjadi syuhada, meninggal pada saat perang Uhud. Yang membunuh siapa? Wahsy.
Terus giginya Rasulullah SAW pecah, dipanah dari atas oleh Khalid bin Walid, dilempari batu-batu besar sampai ini pilingan bahasa kita ya, pelipis ini pecah, berdarah. Terus hatinya Sayyidina Hamzah, pamannya Kanjeng Nabi itu disobek sama seorang perempuan yang bernama Hindun, diambil hatinya, dimakan, dikunyah-kunyah lah. Karena apa? Hindun ini kayak dendam banget ke Sayyidina Hamzah karena suaminya tewas terbunuh Sayyidina Hamzah pada saat perang Syariah pertama, sebelum perang Badar, sebelum perang Uhud. Didendam. Anehnya, luar biasanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdir semua orang yang bersangkutan tadi ditakdir masuk Islam. Wahsy pembunuh Sayyidina Hamzah ditakdir masuk Islam. Khalid bin Walid yang memecahkan kepala Rasulullah SAW, giginya Rasulullah SAW, masuk Islam. Hindun yang memakan hati Sayyidina Hamzah, yang ngunyah hatinya, ini takdir masuk Islam. Kok seandainya hal ini terjadi kepada kita, kepada Inul misalnya, kok seandainya Nabi itu Inul misalnya, gimana yang dilakukan oleh Inul kira-kira? Balas dendam, harus nyawa dibalas dengan nyawa. Tapi luar biasanya akhlaknya Nabi, bersihnya hati Rasulullah SAW, tidak punya sifat seperti itu. Diterima masuk Islam, diterima. Makanya di Al-Quran ada doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosanya orang-orang yang lebih dahulu, saudara-saudaraku yang lebih dahulu beriman, yang lebih dahulu masuk Islam daripada saya. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, jangan kau simpan di dalam hatiku mempunyai sifat dendam, sifat ghillan itu dendam, unek-unek, punya sifat balas dendam, jengkel, kesel. Jangan kau simpan di dalam hatiku mempunyai sifat pendendam kepada sesama orang Islamnya. Anak Khalid bin Walid, Wahsy, Hindun masuk Islam, beriman kepada Allah, diterima sama Kanjeng Nabi. Tidak semata-mata kamu dulu yang membunuh pamanku, kamu dulu yang memecahkan gigiku. Tidak seperti itu Kanjeng Nabi, luar biasa, saking bersihnya hati. Nah, punya sifat kayak gitu. Ini saya baca saja, katalah. Oleh karena itu, kenapa di sini Allah mengharamkan dosa mendurhakai seorang ibu? Karena Kanjeng Nabi ini sangat mencintai umatnya yang mengabdikan diri kepada orang tua, apalagi ibunya. Yang kedua, kenapa Nabi kok sangat mencintai umatnya yang mengabdikan diri kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya? Karena Nabi seumur hidup tidak pernah mengabdikan diri kepada orang tua. Jadi seolah-olah gini loh bahasanya, Nabi ketika melihat kita yang mengabdikan diri kepada orang tua, seolah-olah gini, Kanjeng Nabi itu iri kepada umat yang seperti itu. Luar biasa umatku yang satu itu, dia mengabdikan diri kepada orang tuanya, kepada ibunya. Saya sendiri jadi nabinya ini, tidak pernah seperti umatku itu. Oleh karena itu istimewa sekali derajatnya anak yang ngabdi kepada ibunya, kepada orang tuanya, sering membahagiakan hati orang tuanya. Nabi sangat mencintai. Makanya ajaran guru saya itu, kalau kamu pingin mimpi ketemu Rasulullah SAW, sebelum kamu tidur kamu baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW minimal 100, sambil membayangkan wajah ibumu, kemudian wajah bapakmu, kemudian wajahnya ulama yang kamu yakini pernah mimpi Rasulullah SAW, yang bola matanya pernah dipakai melihat Kanjeng Nabi, meskipun hanya dalam mimpi. Insya Allah kita diberi kemudahan bisa mimpi Rasulullah SAW. Ini saya baca saja ya. Kemudian yang kedua, dosa besar wa'dal banat, ngubur anak hidup-hidup. Waman an wahad, ini
melarang sesuatu yang seharusnya tidak dilarang. Orang mau ngaji tidak boleh, nggak usah ngaji, nggak usah ibadah. Atau melarang sesuatu yang seharusnya tidak berhak, melarang dari meminta sesuatu yang bukan haknya, Terus Allah membenci kono gini apa itu, desas-desus kila wakola, banyak isu, banyak gosip, banyak rasan. Dan Allah tidak suka juga kasrata soal, banyak bertanya dan banyak meminta, sering minta-minta atau sering komentar, sering bertanya, dijawab tanya lagi, dijawab tanya lagi, kayak Bani Israel. Ya, dulu ceritanya Nabi Musa itu, Nabi Musa, kami umatnya ngomong, Nabi Musa, kami pinginan makanan surga, bisa nggak minta ke Allah? Terus setelah ada nanti kalian mau nggak makan? Ya kami mau. Pokoknya doa beneran Nabi Isa kok, Nabi Musa. Rabbana, ya apa itu di surat Al-Maidah, Rabbana anzilna ma'idatan, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan di awalina wa akhirina wa ayatan minka. Akhirnya turun kayak meja makan dari langit ini. Setelah turun beneran ada yang mau makan. Ini masih tanya lagi Bani Israel, ini beneran makanan surga Pak? Bukan, surga katanya minta makanan surga. Nggak ada yang mau makan, takut semua. Hanya ada, kami mau makan Nabi Musa kalau Nabi Isa kalau jenengan mendahului. Kalian kan yang minta, bukan saya. Itu umatnya Nabi Isa seperti itu. Akhirnya ada yang mendahului, kalian boleh makan ini tapi harus sekali habis. Tidak boleh ada satupun yang nimbun di rumah, nyimpen di rumah. Ternyata ada yang nyolong-nyolong, ada nyimpen makanan surga ini di rumah. Nah, ketika Nabi Isa ini ngontrol di dalam rumah, apakah ada di dalam rumah ini apakah kalian nyimpan makanan? Enggak. Terus itu siapa yang rame-rame di dalam kamar? Babi, ngomong gitu. Anak-anaknya yang sedang makan makanan surga ini diomongi babi. Akhirnya setelah dibuka jadi babi beneran. Walat nabinya. Pernah terjadi kayak gitu. Kasrata soal, banyak komentar, banyak meminta, dan banyak bertanya. Itu tidak disenangi Allah. Orang yang banyak tanya sudah dijawab dengan jelas masih dipertanyakan lagi. Terus yang terakhir itu atal mal, menghambur-hamburkan harta benda yang jadi intinya membelanjakan berlebih-lebihan, ambil mubadir, makanan sampai terbuang-buang. Makanya kalau makanan sisa-sisa itu solusinya gini, ndak niat buang makanan kayak kopi, sisa-sisa kopi, minuman. Niat gini, niat sedekahkan kepada makhluk Allah yang membutuhkannya, meskipun hanya seekor semut. Itu biar tidak dianggap orang yang membazirkan harta benda. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti keterangan, sebagian keterangannya kita ulangi besok. Min al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani
min ghairi haulin minni wala quwwatin bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.